warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Lailiah. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tata cara tayamum menurut Marjah Muhammadiyah. Tayamum secara bahasa yaitu sebagai al-qasdu yang berarti maksud. Sedangkan secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan syu'id yang suci sebagai pengganti air. Syu'id adalah setiap yang berada di permukaan bumi seperti tanah, debu, pasir, dan sebagainya. Ada dalil yang diisyaratkannya tentang tayamum. Yang pertama, dalil Al-Quran yang berbunyi, "Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Quran Surat Al-Ma'idah. Dalil As-Sunnah yang berbunyi, diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seseorang laki-laki yang memisahkan diri tidak ikut sholat berjamaah bersama orang-orang. Maka beliau pun bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apakah yang menghalangimu untuk sholat bersama-sama orang-orang?" Lelaki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya mengalami junub, sedangkan air tidak ada." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya engkau bersuci dengan asy'id, itu saja sudah cukup bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu sebab-sebab dilakukannya tayamum. Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizullah menyebutkan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum. Jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, ataupun tidak terdapat air, tetapi jumlah air sangat terbatas bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memperlakukan air tersebut, semisal untuk minum dan memasak. Adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakitnya. Ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu, bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. Khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak ada yang dapat menghangatkan air tersebut. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang yang khawatir mati disebabkan hawa dingin yang sangat menusuk diperbolehkan untuk bertayamum karena kondisinya serupa dengan keadaan orang yang sakit. Dan dalam salah satu lafaz hadis yang diriwayatkan Bukhari, "Wa masaha wajahahu wa hafaihi wa ikhdah," dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat simpulkan bahwa tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua telapak tangan ke permukaan bumi atau dinding yang terdapat debu suci dengan sekali tempel, kemudian meniupnya. Yang kedua, setelah itu menyapu wajah dengan dua telapak tangan secara merata. Yang ketiga, kemudian mengusap punggung telapak tangan kanan dan tangan kiri sampai pergelangan tangan sebanyak 1 kali usapan. Semua usapan, baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah
dilakukan sekali usapan saja. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu. Sekian tata cara tayamum menurut Tarjih Muhammadiyah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat